Ada yang disebut dengan fase G1, E1, fase G2, fase apa? Fase G1, fase S, dan fase G2. Apa yang terjadi di fase G1? Sel mengalami besaran sel. Jadi saya rasa di waktu fase interfase itulah kelengkapan daripada dinding sel itu dibentuk. Nah, jadi hasil sekresi ya kan di akhir dari G1 itu kan organel juga sudah mulai dibentuk itu. Organel sudah mulai disempurnakan di fase G1 itu kan. Maka ukuran sel bertambah, kemudian volume sel juga bertambah di fase G1, ya kan? Nah, siapa yang melengkapi daripada dinding selnya itu hasil sekresi daripada aparatus Golgi. Kan sekresi dari aparatus Golgi apa yang dihasilkan? Apa fungsi aparatus Golgi? Pembentukan lisosom. Pembentukan lisosom, pembentukan membran sel, pembentukan dinding sel, ya kan? Ya enggak? Hasil sekresi dari aparatus Golgi. Coba kamu searching itu, cari itu di literatur. Apa fungsinya? Kan fungsinya untuk pembentukan dinding sel, kan? Ya enggak? Hasil sekresinya itulah untuk melengkapi daripada dinding-dinding sel. Apa diantaranya? Dalam selulosa, hemiselulosa segala macamnya itu dihasilkan daripada hasil sekresi daripada aparatus Golgi. Membran sel juga, ya, glikoprotein, glikolipid, nah, itu dalam pembentukan membran sel, ya, nah, hasil sekresinya itu. Jadi di fase G1 itulah dilengkapi dalam pembentukan daripada membran sel dinding selnya itu dari hasil pembelahan daripada selnya itu. Di fase S apa yang terjadi di fase interfase? Itu terjadinya replikasi daripada DNA, ya, DNA, duplikasi daripada DNA. Fase G2 apa yang terjadi? Sel sudah siap lagi untuk melakukan pembelahan. Jadi di fase interfase itu, kenapa dia dikatakan fase interfase, fase istirahat? Fase di mana sel tidak dalam keadaan membelah, tetapi tetap melakukan aktivitasnya. Tetap melakukan aktivitasnya. Apa aktivitasnya? Ada 3 tahapan itu. G1, fase S, dan fase G2. Jadi kelengkapan daripada struktur daripada selnya itu di fase interfase itu. Ya. Ya, sebetulnya itu di pembelahan sel itu ada itu di Ibu Raisa itu yang memberikan materinya, tetapi kan saya berbagi materi. Makanya kalau biologi sel ini keterkaitannya itu tidak bisa satu-satu saja terputus, tidak. Memang ada saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Ya, jadi itu. Kemudian kita masuk lagi dinding sel ya. Siapa yang bisa menjelaskan lagi tentang dinding sel? Saya, Bu. Saya, Mbak Bu. Desi. Desi, silakan diapakan? Kamu buat PPT ya? Iya, Bu, tapi di HP, Bu. Bisa. Di HP bisa nggak dimunculkan? Bisa kok. Coba kamu muncul. Dibaca atau ditampilkan, Bu? Coba kamu tampilkan aja. Ajeng. Ya, Bu. Teman kamu kuliah di mana itu yang bertanya begitu? Agroteknologi kalau salah, Bu. Jawabannya apa? Yang kemarin saya jawab ya, Bu. Ya. Pada saat mitosis dan meiosis di anafase dan telofase, Bu. Kalau anafase dan telofase, anafase itu baru pemisahan daripada lengan-lengan kromatidnya. Kalau telofase itu selnya baru membelah. Untuk melengkapi daripada dinding selnya itu memang di fase untuk melengkapinya itu di fase interfase. Fase istirahat. Iya, Bu. Lanjut. Siapa tadi? Desi ya, Desi? Nggak bisa ditampilin, Bu. Aduh. Ada itu, bisa, serasa bisa ya. Kamu simpannya di mana untuk men-share-nya itu ya? Ini kelihatan nggak, Bu, layar saya? Kelihatan? Nggak bisa. Coba kamu klik itu.
Tidak bisa, Bu. Caranya gimana ya, teman-teman? Gak bisa dibuka. Matikan dulu screen-nya. Baru buka itunya, baru hidupin lagi screen-nya. Oh iya, ya. Makasih. Bisa, Desi? Tidak bisa dibuka, Bu. Oh, bisa, Bu. Bisa, Bu. Terlihat nggak, teman-teman? Bu. Nampak, Desi? Nampak, Bu. Baik, Bu. Jadi ini hasil resume saya. Jadi dinding sel merupakan bagian terluar setelah membran plasma yang membatasi ruang bagi sel untuk membesar. Dinding sel terdapat pada sel hewan dan dinding sel tidak terdapat pada sel hewan dan PPLO, tetapi dimiliki oleh sel tumbuhan, bakteri, fungi, dan alga, kecuali Euglenophyta. Meskipun sama-sama memiliki dinding sel, namun komponen penyusun sel tersebut berbeda. Yang pertama, dinding sel pada tumbuhan. Komponen penyusunnya yaitu polimer karbohidrat merupakan komponen penyusun dinding sel tumbuhan, antara lain selulosa, hemiselulosa, lignin, dan pektin. Selulosa adalah suatu polisakarida dengan rumus C6H10O5N. Molekul-molekul selulosa terdiri dari langit rantai linier dari beberapa ratus hingga lebih dari 10.000 ikatan beta 14 unit D-glukosa dan panjang yang merupakan monomer glukosa. Glukosa-glukosa berikatan satu sama lain dengan lintasan glikosidik beta, sehingga membentuk struktur yang kaku dan lurus. Selulosa tidak larut dalam air mendidih, asam, dan alkali encer, seperti KOH pekat. Selulosa merupakan komponen struktural utama penyusun dinding sel. Selulosa tidak dapat dicerna oleh manusia, tetapi bisa dicerna oleh hewan yang memiliki enzim selulase, contohnya rayap. Selulosa merupakan komponen struktural dinding sel tanaman. Yang kedua, hemiselulosa adalah polisakarida menyerupai selulosa yang mengisi ruang antara serat-serat selulosa. Contoh hemiselulosa adalah siloglukan yang juga penyusun utama dinding sel.
Siloglukan tersusun atas ikatan lurus D-glukan dengan tambahan berupa ikatan pendek yang mengandung D-manosa, D-silosa, D-galaktosa, dan D-fukosa. Siloglukan berperan dalam membatasi ekstensibilitas dinding sel dengan cara mengikat mikrofibil terdekat sehingga dapat meregulasi pembesaran sel. Komponen utama hemiselulosa adalah komponen utama hemiselulosa pada Dicotyledoniae didominasi oleh siloglukan, sedangkan pada Monocotyledoniae komposisi hemiselulosanya lebih bervariasi. Misalnya pada gandum didominasi oleh arabinoksilan dan pada jelai didominasi oleh B-glukan. Selulosa adalah semua polisakarida yang dapat diekstrak dengan larutan basa atau alkali. Pektin merupakan polimer heterosakarida yang diperoleh dari dinding sel tumbuhan darat, namun merupakan polisakarida non-selulosa. Terletak di lamela tengah, yaitu lapisan penyusun awal dinding sel. Penyusun pektin adalah asam poligalaktronik dan rhamnogalakturonan. Pektin kebanyakan ditemukan di eudikot dibandingkan monokot, dan terdapat juga pada dinding sel dari buah yang banyak mengandung gula. Keberadaan pektin menjadi suatu perekat antar dinding sel yang satu dengan sel yang lain, dan biasanya banyak dimanfaatkan sebagai bahan perekat atau pengental, karena bentuk pektin memang seperti gel dan bersifat hidrofilik. Pektin berperan mengikat dinding sel yang satu dengan yang lain dan sebagai pelindung sel terhadap serangan patogen. Dan kekokohan dinding sel ini sangat penting guna mencegah terjadinya lisis pada sel. Dengan adanya aktivitas enzim polimetilstrase dan poligalatronik, maka pektin mengalami degradasi sehingga ikatan antar sel yang satu dengan yang lainnya menjadi lepas dan menyebabkan firmness atau kekerasan pada buah menurun sehingga buah menjadi lunak. Lignin adalah salah satu zat komponen penyusun tumbuhan. Lignin berfungsi sebagai pengikat antara selulosa atau selulosa yang satu dengan selulosa atau hemiselulosa yang lain. Dinding sel juga mengalami lignifikasi, yaitu proses penebalan yang terjadi pada dinding sel untuk menambah kekokohan dinding sel. Proses ini biasanya hanya terjadi pada tanaman berkayu untuk menambah kekuatan dinding sel. Lignin bukan karbohidrat, melainkan suatu polimer dari senyawa fenilprofen dan merupakan senyawa polimer terbesar setelah selulosa. Dinding sel primer mengandung protein, misalnya ekstensin dan arabinogalaktan. Selain itu juga mengandung enzim-enzim peroksidase, lakases, invertases, selulases, pektinases, pektin methylesterase, malate dehidrogenase, dan beta-glukanases. Struktur dinding sel pada tumbuhan. Struktur dinding sel terdiri atas 3 lapisan, yaitu lamela tengah, dinding sel primer, dan dinding sel sekunder. Lamela tengah tersusun atas kalsium pektat, dinding sel primer tersusun atas selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Dinding sel sekunder tersusun atas selulosa dan lignin. Pada dinding sel terdapat celah yang disebut noktah. Bagian ini tidak terjadi penebalan dinding sel. Melalui noktah tersebut terjadi hubungan antara sitoplasma satu dengan sitoplasma sel yang lain, yang disebut dengan plasmodesmata, yang berfungsi sebagai jembatan keluar masuknya zat. Kemudian dinding sel pada bakteri. Komponen utama penyusun dinding sel bakteri adalah peptidoglikan atau bisa disebut juga murein. Peptidoglikan tersusun atas polisakarida yang berikatan dengan peptide mengandung asam amino. Peptidoglikan ini membuat dinding sel bakteri menjadi kaku. Penggolongan bakteri berdasarkan ketebalan lapisan peptidoglikannya terbagi menjadi 2, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif, lapisan peptidoglikannya sangat tebal, yang berupa asam teikoat dan mengandung lebih sedikit asam amino, sehingga jika dilakukan pewarnaan akan terlihat biru atau ungu.
Kemudian bakteri gram negatif itu lapisan peptidoglikannya tipis sehingga pewarnaannya akan luntur jika disiram dengan etanol. Mengandung banyak lipid dan memiliki lipoposakarida. Peptidoglikan tersusun atas N-asetil glukosamin, asam N-asetil muramat, peptida yang disusun asam amino oleh L-alanin dan D-alanin, asam deglutamat dan lisin atau asam diaminopimelat, serta komponen kimia lain seperti asam teikoat, protein, lipoprotein, dan lipoposakarida. Dinding sel pada bakteri berperan untuk memberikan bentuk pada sel, memberi perlindungan, berperan dalam reproduksi sel, mengatur pertukaran zat dari dalam dan keluar sel. Dinding sel pada fungi. Penyusun dinding sel pada fungi terdiri atas 3 komponen. Yang pertama kitin, yaitu suatu homopolisakarida linier yang terdiri atas ikatan tak bercabang beta 14 yang terikat N-asetil glukosamin pada ascomycota dan basidiomycota. Sedangkan pada zygomycota memiliki kitosin yang mana nantinya akan disintetis dan dikeluarkan lewat membran plasma. Yang kedua, glukan. Beta-glukan adalah molekul glukosa yang menyebabkan dinding sel menjadi rigid. Kemudian yang ketiga, protein. Protein pada dinding sel fungi terglikosilasi dan mengandung manosa yang disebut manoprotein dan manan. Protein ini berfungsi membantu dalam metabolisme, yaitu membentuk enzim ekstraseluler maupun intraseluler. Dan yang terakhir, dinding sel pada alga yang tersusun dari glikoprotein, pektin, dan sakarida. Sudah, Bu. Sudah ya? Coba kamu stop share. Ini dari rangkuman PPT saya ya, yang diambil ya? Itu, Bu, digabung gitu, Bu, dari sumber ini terus sama punya Ibu. Yang lain baca PPT saya? Ada dibaca nggak PPT saya? Kalian ada baca nggak, kata Ibu? Ada, Bu. Saya kan men-share tentang dinding sel juga kan, dengan virus. Ada nggak dibaca? Nggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Hah? Ada, Kamu Bu. ngambil resumenya dari PPT Ibu atau dari yang lain? Dari yang lain juga, Bu. Terus digabung juga sama punya Ibu. Gabung dengan punya saya? Iya. Iya. Nampak ya PPT Ibu ya? Nampak nggak? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Nampak, Bu. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, organisme yang memiliki dinding sel itu tidak semuanya. Yang hanya memiliki dinding sel itu kelompok tumbuhan, dia punya dinding sel. Kemudian bakteri punya dinding sel. Alga punya dinding sel, kecuali Euglenophyta ya. Tetapi kalau Euglena ini ada 2 pendapat, ada yang memasukkan ke dalam kelompok alga, ada juga yang memasukkannya ke dalam kelompok protozoa. Kenapa dia memasukkan ke dalam kelompok protozoa? Karena dari divisi Euglenophyta ini, dia tidak memiliki dinding sel. Nah, kenapa dia dimasukkan ke dalam kelompok alga? Saya di sini pakai buku Smith ya, karena dia memiliki pigmen fotosintesis, sama dengan divisi daripada Chlorophyta, ganggang hijau. Ya. Kemudian fungi juga memiliki dinding sel. Kalau dahulu, kelompok yang semua ini termasuk ke dalam kelompok tumbuhan tingkat rendah. Dikatakan tumbuhan tingkat rendah. Kenapa dikatakan tumbuhan tingkat rendah? Di sini tidak bisa dibedakan mana yang akar, mana yang batang, mana yang tumbuhan. Jadi bakteri, alga, fungi, kemudian lumut, kemudian paku, semuanya dimasukkan ke dalam kelompok tumbuhan tingkat rendah. Tetapi menurut Whittaker itu sudah berbeda-beda kelompoknya. Kalau Whittaker memasukkan ke dalam 5 kelompok divisi. Yang pertama itu adalah kelompok Monera, contohnya bakteri. Kemudian kelompok Protista, contohnya protozoa dan alga. Ya, kemudian kingdom yang ketiga kelompok fungi, kingdom yang keempat animalia, hewan,
kingdom yang kelima adalah plantae atau tumbuhan. Nah, sedangkan hewan dia tidak memiliki dinding sel. Ya, begitu juga dengan PPLO. Ya, hewan dia hanya memiliki membran sel, tetapi kalau yang PPLO juga tidak memiliki dinding sel. Jadi berbeda dengan bakteri. Tetapi di buku-buku PPLO ini contohnya Mycoplasma masih dimasukkan ke dalam kelompok bakteri, ya. Jadi itu. Kalau pada tumbuhan kita melihat pada tumbuhan di bagian luar daripada membran sel itu terdapat dinding sel, ya. Jadi fungsinya di sini untuk melindungi sebagai penunjang juga, di mana bahan utama daripada penyusun daripada dinding sel tadi si Desi sudah menyebutkan ada yang disebut dengan pektin, selulosa, hemiselulosa, ya kan? Kemudian ada juga lignin. Kemudian bagian-bagian daripada dinding sel kita mengenal ada yang disebut dengan dinding primer, dinding sekunder, ya kan? Nah, kemudian diantaranya itu ada lamela tengah. Di mana dinding primer ini dinding yang terbentuk pada waktu sel membelah, ya. Jadi waktu sel membelah itu tepatnya di fase telofase itu, ya kan, di akhir telofase, ya kan. Kemudian dilengkapi di fase interfasenya. Kemudian dinding sekunder, dinding yang dibentuk setelah mengalami penebalan, ya. Kemudian terdapat di antara duanya itu lamela tengah. Kemudian juga ada yang disebut dengan plasmodesmata, itu semacam pori pada dinding sel itu, di mana itu tempat menghubungkan antara satu sel dengan sel yang lainnya itu. Atau disebut juga dengan nokta. Ini kalau kita lihat ya, ada yang disebut dengan dinding primer. Ya, ini. Ya, ini adalah lamela tengah, ini yang disebut dengan dinding primer. Kalau kita lihat di sini ada yang disebut ini lamela tengahnya, ini dinding primer, ini yang dinding sekundernya, ya. Ini lamela tengah. Kemudian di sini ini proses pembentukan daripada dinding sel. Jadi di sini dikatakan sel muda itu mula-mula membentuk dinding primer tipis, seringkali ada penebalan daripada dinding sekunder yang lebih kuat di bagian dalam dinding primer ketika pertumbuhan terhenti. Di lamela tengah yang lengket melekatkan sel-sel yang berdekatan satu dengan yang lainnya. Nah, jadi antara satu sel dengan sel yang lainnya itu dihubungkan juga oleh ini ya, lamela tengah, ya kan. Nah, ini struktur daripada dinding sel. Ada membran sel di sini, kemudian ada dinding sel primer. Ini middle lamela tengah, ya. Dinding sel ini dikatakan juga merupakan ciri khas yang dimiliki oleh tumbuhan, tadi sudah saya katakan, bakteri, fungi, dan alga, ya. Dinding sel ini menyebabkan sel itu tidak dapat bergerak dan berkembang bebas, ya. Layaknya berbeda dengan sel hewan. Hal ini, dinding sel ini juga berfungsi untuk mencegah kelebihan air yang masuk ke dalam sel, ya. Kemudian pada tumbuhan di dinding sel ini sebagian besar terbentuk oleh polimer daripada karbohidrat, pektin, selulosa, hemiselulosa, dan lignin, ya. Kalau pada bakteri tadi juga sudah saya katakan, bakteri ini tersusun dari senyawa peptidoglikan yang merupakan gabungan daripada protein, ya, protein bisa juga berupa glikoprotein dan karbohidrat atau polisakarida, ya. Kemudian kalau pada sel tumbuhan itu ada yang disebut dengan adanya noktah atau plasmodesmata. Jadi plasmodesmata ini merupakan juluran plasma yang berfungsi menjadi pintu keluar masuknya zat dari satu sel ke sel yang lainnya. Tadi dikatakan bahwa dinding sel ini
Ini terdiri dari apa namanya 3 lapisan. Ada yang disebut dengan lamela tengah, ya. Lamela tengah itu disusun oleh senyawa kalsium pektat. Kemudian dinding sel pertama itu disebut dengan dinding primer, ya, di mana dinding primer itu disusun oleh selulosa, dan dinding sekunder, ya, atau secondary wall itu disusun oleh selulosa dan lignin, ya. Jadi itu penyusun daripada dinding sel. Ini senyawa-senyawa penyusunnya, baik itu senyawa zat organik ataupun zat anorganik yang penyusun daripada dinding sel. Nanti di tumbuhan nanti lebih diperjelas lagi ya tentang apa namanya penyusunan daripada dinding sel. Sebetulnya di biologi sel tidak begitu dibahas tentang dinding sel ya, hanya sekilas saja. Cuman membedakan antara dinding sel daripada tumbuhan, komponen penyusunnya, kemudian antara bakteri, komponen penyusunnya apa, fungi apa ya. Jadi di tumbuhan sudah ada itu nantinya. Kalau ini hanya sekilas saja. Nah, kalau sel bakteri tadi juga sudah dikatakan senyawa penyusunnya berupa peptidoglikan, ya kan, yang terdiri dari apa namanya peptida dan adanya karbohidrat penyusunnya berupa polisakarida, ya, peptidoglikan. Ini kelompok daripada bakteri berdasarkan kepada senyawa peptidoglikan yang dimilikinya, ada yang tebal, ada yang tipis. Contohnya pada bakteri gram positif itu pada bakteri Bacillus thuringiensis ya. Itu termasuk kelompok bakteri gram positif. Jadi di waktu diwarnai, dia sel-selnya itu akan berwarna ungu karena dia menyerap kristal violet. Sedangkan gram negatif ya, peptidoglikannya tipis, contohnya itu ditemukan pada Pseudomonas ya. Nah, itu selnya itu E. coli juga termasuk gram negatif, selnya akan berwarna merah muda atau pink ya. Ini banyak lagi yang lainnya, contohnya Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus ya. Ini yang gram negatif. E. coli juga, Salmonella juga termasuk ke gram negatif. Yang membedakannya apa? Ini kalau kita lihat ini yang tebal ini adalah peptidoglikan. Ya. Kalau ini yang tipis. Jadi kalau pada gram negatif ini membrannya ada yang arah ke dalam, ada yang keluar membran selnya. Di antaranya itu ditemukan adanya peptidoglikan pada gram negatif. Nah, kalau jamur juga dikatakan dia juga memiliki strukturnya dinding sel, ada membran sel. Jamur ini termasuk ke dalam kelompok sel juga eukariotik ya. Dia memiliki organel-organel juga, cuman dia tidak memiliki kloroplas. Bedanya dengan tumbuhan, dia tidak memiliki kloroplas, organel-organel juga dimiliki oleh fungi atau jamur. Nah, makanya hidupnya ada yang parasit ya, ada yang saprofit. Dia tergolong ke dalam organisme yang heterotrof. Ini komposisi daripada dinding sel jamur. Senyawa kimia utama penyusunnya adalah polisakarida juga, ya, lebih kurang 80-90%. Sedangkan lemak 10-20%. Kemudian dalam komposisi daripada senyawa dinding sel yang dimilikinya tergantung kepada jamurnya. Misalnya kelompok Acrasiomycota itu dinding selnya terdiri dari selulosa dan glikogen. Kalau dari divisi Oomycota ya itu selulosa beta-glukan. Jadi nggak sama untuk semua daripada dinding sel yang dimiliki oleh si jamur. Kalau kelompok daripada ini Zygomycetes, kitin dan kitosan ya. Jadi beda-beda ya. Beda-beda penyusunnya. Ini dinding sel daripada fungi kalau kita lihat strukturnya ya. Nah, kalau alga beda lagi, tergantung kepada divisi daripada alga ya. Alga itu terdiri dari beberapa divisi, Cyanophyta, Euglenophita, Chlorophyta, Chrysophyta, Pyrophyta, Phaeophyta dan Rhodophyta ya. Kalau kita lihat dinding selnya berbeda-beda. Cyano ini terdiri dari Mycopeptida penyusunnya. Kalau Euglenophita tidak ada dinding sel. Ya, Chlorophyta selulosa pektin. Chrysophyta ya selulosa terdiri dari kalau yang kriso ini selulosa pektin, silika atau ada juga yang tidak ada.
Piropita terdiri dari selulosa, paiopita terdiri dari selulosa pektin, kemudian asam algin, sedangkan rhodopita terdiri dari selulosa. Jadi antara divisi juga berbeda-beda, sehingga orang mengelompokkan daripada alga ini juga berdasarkan komponen penyusun daripada dinding selnya. Karena dia berbeda-beda daripada dinding sel. Pigmen yang dimilikinya juga berbeda-beda ini kalau kita lihat. Cyanophyta itu klorofil A, selain klorofil A juga ada picoerythrin, picocyanin, karotin, dan xanthophyll. Kalau Euglenophyta sama dengan kloro, terdiri dari klorofil A dan B. Kalau Chrysophyta, Pyrophyta, Paiophyta itu A dan C. Rhodophyta A dan D. Ya, penyusun daripada klorofilnya. Tetapi pigmen lain yang dimiliki juga ada yang picoerythrin untuk cyanophyta, picocyanin, karotin, dan xanthophyll. Tapi dari sekian banyak pigmen yang dimilikinya, yang paling banyak pada cyanophyta itu adalah klorofil A dan picocyanin. Picocyanin ini memberikan warna biru, sedangkan erythrin merah, ya kan? Kalau karotin warnanya apa? Jingga. Karotin warnanya apa? Jingga. Kalau xanthophyll warnanya apa? Xanthophyll. Xanthophyll apa warnanya? Kuning. Ya. Nah, ini ada klorofil A, ada klorofil AB. Apa sih yang membedakan ini? Apa yang membedakan? Ada yang C, ada yang D. Apa yang membedakannya? Klorofil itu terdiri dari unsur-unsurnya apa? Penyusun daripada klorofil. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Kenapa dia berbeda-beda itu? Kenapa dia dikatakan klorofil A? Kenapa dia dikatakan klorofil B? Unsur penyusun dari klorofil itu apa? Hah? Apa? Fungsinya Hah? Penyusun klorofil. Terdiri dari apa penyusunnya klorofil itu? Apa? Ada yang tahu nggak penyusunnya apa? Terdiri dari apa unsur-unsurnya? Pernah baca nggak? Apa unsur penyusun daripada klorofil? Terdiri dari Karbon, karbon, hidrogen, Oksigen, Bu. nitrogen, Nitrogen. Magnesium. magnesium. Ya kan? Penyusun daripada klorofil kan? Nah, cuman Ya, Bu. berbeda-beda. C-nya ada berapa, H-nya ada berapa, ya kan? Nah, Mg-nya. Jadi berbeda-beda. Ya, coba cari tahu aja lah nanti itu penyusun. Jadi sebetulnya untuk di biologi sel ya masalah dinding sel dan segala macamnya ini sebetulnya lebih mendetail lagi di tumbuhan. Ya. Kita lebih difokuskan dari membran sel ke organel-organel. Itulah sedikit tentang kilasan daripada dinding sel ya. Tadi juga Desi sudah menjelaskan secara umum bahwa struktur penyusun daripada tumbuh-tumbuhan, dinding selnya berbeda dengan struktur penyusun daripada dinding sel daripada bakteri, dinding sel daripada fungi, dinding sel daripada alga. Di mana alga juga di antara sesama alga juga dinding penyusunnya juga berbeda-beda, tergantung kepada divisi daripada alga tersebut. Ya, untuk penyusunnya. Cuma itu saja ya tentang dinding sel. Virus ada dibaca enggak tentang virus? Ada dibaca tentang virus? Virus Ibu buat resume, suruh buat resume juga enggak virus? Enggak, Bu. Cuma suruh baca, Bu. Ada dibaca tentang virus? PPT-nya. Kamu ada baca PPT tentang virus? Hah? Tentang virus ada dibaca enggak? Ada apa tidak, kata Ibu? Bu, saya tidak. Ada, Bu, baca. tapi sedikit, Bu. Hah? Ada, Bu. Ada baca?
Ada tapi cuma sedikit, Bu. Kenapa sedikit aja dibaca tentang virus? PPT Ibu ada dibaca kan? Ada, Bu. Ada, Bu. Ya. Ada. Ada dibaca. Siapa Ada, yang Bu. baca? Siapa yang baca? Yang bahasa Inggris itu kan, Bu? Iya. Iya. Fadli, kamu baca Fadli? Ada, Bu. Apa yang bisa kamu simpulkan dari PPT Ibu? Apa yang unik di virus itu yang kamu baca dari PPT-nya? Atau apa yang bisa kamu simpulkan dari PPT Ibu yang udah Ibu share itu? Hmm? Bu, saya bacanya coba ditranslate semua, Bu. Ya? Apa Fadli? Yang kesimpulan dari yang saya baca, Bu. Iya, iya. Sepertinya saya tulis semua yang Ibu cantumkan, Bu. Apa Fadli? Langsung aja, Bu. Ya. Virus adalah partikel non-seluler yang terdiri dari materi genetik dan protein yang dapat menyerang sel hidup. Lalu sejarah virus yang pertama dari Bergeric 1897. Kata virus berarti racun. Berarti racun yang ditemukan pada jus tanaman yang disaring dan menemukan bahwa yang menyebabkan tanaman sehat menjadi sakit adalah virus. Lalu Wendell Stanley, Tobacco Mosaic Virus 1935. Beliau mengkristalkan getah dari tanaman tembakau yang sakit dan dia menemukan virus yang terbuat dari asam nukleat dan protein. Lalu Edward Jenner 1796, smallpox atau virus cacar. Beliau mengembangkan vaksin cacar menggunakan virus cacar sapi yang lebih ringan. Virus mematikan dikatakan virulen cacar telah diberantas di atas dunia. Lalu bentuk virus. Virus lebih kecil dari sel terkecil yang diukur dengan nanometer. Lalu virus tidak dapat dilihat sampai menggunakan mikroskopik elektronik yang ditemukan pada abad ke-20. Ciri-ciri virus. Yang pertama, struktur tak hidup atau non-seluler. 2, mengandung selubung protein yang disebut kapsid. 3, memiliki inti asam nukleat yang mengandung DNA ataupun RNA. Lalu mampu bereproduksi hanya ketika berada di dalam sel inangnya. Lalu beberapa virus terbungkus dalam amplop pelindung dan beberapa virus memiliki paku untuk membantu menempel pada inangnya. Kebanyakan virus menginfeksi sel inang khusus. Jadi virus tidak bisa menginfeksi, misalnya dia sudah khusus kepada manusia, maka virus tidak akan bisa menginfeksi yang lainnya. Lalu kapsid virus atau mantel terbuat dari subunit protein individu dan subunit individu disebut kapsomer. Di luar sel inangnya, virus tidak aktif. Beberapa virus menyebabkan penyakit cacar, campak, mononukleosis, influenza, pilek, kutil, AIDS, dan Ebola. Dan juga virus juga dapat menyebabkan jenis kanker seperti leukemia. Dan sel bebas virus sangat jarang terjadi. Lalu bentuk virus dapat berbentuk helix, contoh Ebola. Dan kedua dapat berbentuk polyhedral, contoh influenza, ataupun bentuk lain yang kompleks seperti bakteriofage.
Itu aja, Bu. Ini saja ya? Yang lain enggak ya? Sampai di situ ya? Masih ada, Bu. Nah, ini bentuk-bentuk virus. Apa lagi? Fazli? Taksonomi virus. Famili yang nama akhirnya Piridae, genus nama akhirnya virus, spesies dalam A, kelompok virus yang terbagi dalam informasi genetik dan curug ekologis inang yang sama. Nama umum menggunakan nama spesies, subspesies nomor A. Identifikasi virus. Ada virus DNA dan RNA. Memiliki atau tidaknya memiliki amplop berupa kapsid kapsid inang yang mereka infeksi. Lalu jenis-jenis virus. Apa? Pagis. Bisa nggak melanjutin? Bisa. Pages. Bacanya pages, Bu. Page. Virus yang menyerang bakteri adalah bakteriophage. Atau T-phage adalah kelas bakteriophage spesifik dengan kepala icosahedral, DNA untai ganda, dan ekor. Lalu T-phage biasa dikenal adalah T4 dan T7. Mereka menginfeksi E. coli, bakteri usus 6 paku kecil di dasar ekor kontraktil, digunakan untuk menempel pada sel inang, untuk menyuntikkan DNA virus ke dalam sel. Kepala dengan 20 permukaan segitiga kapsid mengandung DNA, serat kepala, dan ekor dari protein. Retrovirus tersusun dari RNA, mengandung enzim yaitu reverse transkriptase. Ketika menginfeksi sel, ia menyuntikkan RNA dan enzim ke dalam sitoplasma sel. Enzim reverse transkriptase atau RTase menyebabkan sintesis molekul DNA komplementer atau cDNA menggunakan RNA virus sebagai cetakan. HIV atau virus AIDS adalah retrovirus dan Peyronie leukemia juga merupakan retrovirus. Ini gambar ini bisa kamu menjelaskan ini. Fazli? Fazli? Tidak, Bu. Tidak. Siapa yang bisa menjelaskan gambar ini? Siapa yang bisa menjelaskan gambar ini? Ada yang bisa menjelaskan? Tadi kan sudah dijelaskan oleh si ini ya. Retrovirus tadi ya. Fazli? Fazli? Iya, Bu. Ini kan sudah kamu jelaskan tadi ini ya. Tentang retrovirus. Nggak paham? Tidak paham, Bu. Oke, saya ulang aja kembali ya tentang ini ya, virus ya. Ya, sebetulnya virus ini tidak termasuk ke dalam sel. Jadi virus PT Ibu nampak nggak? Nampak, Bu. Nampak. Jadi virus tidak termasuk ke dalam sel prokariot ataupun eukariot ya. Kenapa dia tidak termasuk ke dalam sel prokariot atau eukariot? Karena strukturnya itu tidak sama dengan prokariot eukariot. Tidak ada dinding sel, tidak ada membran sel, tidak ada organel-organel, tidak ada sitoplasma. Yang dimilikinya hanya asam nukleat saja, yaitu berupa DNA saja atau RNA saja. Jadi tidak ada dua-dua, struktur tubuhnya tidak dua-duanya.
Ya, jadi salah satu saja. Makanya kelompok virus ini kalau berdasarkan kepada asam nukleat ada yang disebut dengan virus DNA, ada yang disebut dengan virus RNA. Jadi virus ini dikatakan non seluler, ya artinya tidak termasuk ke dalam sel, ya. Dan dia itu juga tubuhnya itu hanya diselubungi oleh asam nukleat dan protein atau kapsid ya yang menyelubunginya. Nah, ini beberapa penemu daripada virus ya. Virus itu disebutnya juga cairan yang beracun, ini jejaring ya bahasa Latinnya. Kemudian ia mempelajari tentang virus dan menemukan adanya tumbuh-tumbuhan yang sakit disebabkan oleh karena adanya virus tadi. Nah, ini Wendell Stanley dia mencoba mengkristalkan daripada getah ya dari tanaman tembakau dan dia menemukan adanya virus ya, virus yang terkandung di situ adanya asam nukleat dan juga adanya protein. Ya, nah ini smallpox ya. Ini yang ditemukan oleh Edward Jenner ya, mengembangkan tentang vaksin daripada smallpox ya yang digunakan untuk virus cowpox ini virus apa? Cacar ya, campak. Kemudian virus ini apabila virus ini sudah dimatikan ini dikatakan virus yang sudah virulen ya. Dan jadi smallpox ini juga mengganggu juga kehidupan sama seperti yang sekarang ini yang lagi wabah ini adalah virus corona. Tapi kalau virus corona ini merupakan virus RNA ya. Kalau gambaran daripada virus ukurannya itu sangat kecil sekali, itu lebih kecil sekali dibandingkan dengan sel. Jadi ukurannya itu dalam bentuk nanometer. Dan virus ini hanya bisa diamati dengan menggunakan mikroskop elektron. Itu pun ditemukan pada abad ke-20 ya. Nah, ini kalau kita bandingkan ukuran virus dengan bakteri ya, dengan bakteri yang lain ya. Ini ukurannya sangat kecil sekali. Ini ukurannya itu nanomikron. Ya, ini sel bakteri E. coli. Jadi ukuran bakteri ini sebesar ini, virusnya sebesar ini. Jadi sangat kecil sekali dibandingkan dengan sel prokaryotika. Nah, dikatakan non-living structure ya. Kenapa dia katakan tidak ini? Karena di luar sel inang dia itu inaktif, tidak seperti benda mati, tidak bisa memperbanyak diri di luar sel inang. Kemudian tubuhnya non seluler, baru dia bisa memperbanyak diri kalau di dalam sel. Jadi kenapa dia dimasukkan juga ke dalam makhluk hidup? Karena dia bisa memperbanyak diri. Karena salah satu ciri daripada sel hidup itu, makhluk hidup itu adalah dia bisa memperbanyak diri. Nah, virus ini bisa memperbanyak diri kalau di dalam sel inang. Ya. Kemudian selubungnya itu berupa protein yang disebut dengan kapsid dan memiliki asam nukleat DNA saja atau RNA saja dan mampu memperbanyak diri hanya di dalam sel inang, host cell di dalam sel inang. Kemudian beberapa virus ya kalau kita lihat karakteristiknya juga dilindungi bagian luarnya itu ya, semacam envelope ya, envelope. Beberapa virus juga memiliki spike. Spike itu seperti jarum-jarum begitu ya di bagian permukaan itu. Tujuannya itu adalah untuk membantu pelekatannya ke host cell, ke sel inang. Dan beberapa virus juga menginfeksi itu hanya kepada sel-sel inang yang spesifik ya. Jadi untuk yang contohnya bakteriofag, itu yang diserangnya adalah bakteri. Bakterinya tidak semua bakteri yang diserangnya. Yang diserangnya hanya bakteri E. coli, Escherichia coli. Ya, Escherichia coli. Kemudian ini bentuk virus itu disesuaikan juga dengan bentuk kapsidnya itu, macam-macam bentuknya itu. Ya. Kemudian dia inaktif di luar sel inang. Ini beberapa virus yang juga menimbulkan penyakit tadi juga sudah dijelaskan oleh si Fadli tadi ya. Ada yang smallpox, ada yang measles, ada yang mononukleosis, influenza, cold, ya, wart, kutil, AIDS, Ebola, ya, Ebola. Kemudian beberapa virus juga bisa menyebabkan penyakit kanker seperti leukemia dan virus ini jarang bebas di luar sel. Ya. Ini artinya dia tidak aktif di luar sel dan baru dia akan aktif kalau sudah berada di dalam sel. Ini beberapa bentuk daripada virus ya. Ada yang berupa helik bentuknya seperti Ebola, ada yang polihedral bentuknya seperti influenza, ada yang bentuknya kompleks seperti bakteriofag ya, yang menyerang daripada bakteri. Ya, ini.
Ini bentuk kompleks daripada virus ya. Ini seperti yang menyerang bakteri ini. Ada bagian yang disebut dengan kapsid ya atau head kepala, ada yang bentuknya ada berupa tail fiber ya. Spike itu semacam jarum untuk penempelannya ke host ya. Kemudian bakteriofag ini virusnya adalah memiliki asam nukleatnya berupa DNA. Ini kalau kita lihat bagaimana pengelompokan daripada virus ya. Kalau famili, kalau dia digolongkan ke dalam kelompok famili, biasanya akhiran namanya itu pakai viridae. Ya, kalau dia disebut dengan genus, biasanya ada istilahnya ada virus. Misalnya ini herpes viridae, misalnya. Herpes viridae ini familinya karena ada kata-kata viridae di belakangnya. Kalau herpes virus berarti itu genus, ya, genus. Nah, kemudian kalau dia menunjukkan adanya spesies ya, itu biasanya di mana dia inangnya itu apa namanya, dia menempel pada inang. Misalnya pada manusia, herpes itu kan virus yang menyerang manusia juga. Juga dengan human herpes virus 1 misalnya. Atau familinya retroviridae, karena ada viridae di situ. Genusnya lentivirus. Nah, spesiesnya yang menyerangnya juga manusia, contohnya human immunodeficiency virus atau HIV. Ya, HIV itu menyerang manusia, retroviridae. Nah, ini contoh herpes ya, yang virus herpes menyerang bagian permukaan kulit ya. Kemudian adenovirus, influenza virus, ya, chickenpox, ya, cacar, virus cacar, chickenpox. Ini yang putil ya. Nah, itu. Kemudian kalau digunakan untuk mengidentifikasi biasanya dilihat asam nukleatnya. Nah, dia virusnya itu RNA atau DNA virusnya. Ya, kalau seperti yang saya katakan, kalau HIV juga RNA, corona ini juga RNA virus ya, bukan DNA. Tapi kalau yang menyerang misalnya bakteri itu DNA. Yang sering menyerang tanaman itu biasanya virusnya RNA. Kemudian ada atau tidak adanya envelope yang dimilikinya. Kemudian bentuk kapsidnya kalau kita ingin mengidentifikasinya. Kemudian host yang diinfeksinya. Ya. Siapa sih yang diinfeksinya? Nah, kalau bakteri misalnya, nah ini yang virus yang menyerang daripada bakteri yang disebut juga dengan virus bakteriofag ya. Ya, contohnya T-Pex ya, ini T4 ataupun T7. Di sini yang diserangnya itu adalah E. coli. Atau di mana E. coli ini merupakan bakteri yang sering ditemukan pada saluran daripada pencernaan pada manusia kah, ada E. coli di situ. Bisa juga menyerang daripada hewan. Nah, kemudian beberapa ada 6 ya spike atau jarum ya, yang seperti jarum itu yang di mana fungsinya itu adalah untuk penempelannya ke host ya. Waktu DNA itu diinjeksinya ke dalam sel. Ini E. coli bentuknya berupa bentuk basil ya. Ini T7 ya. Jadi kalau virus daripada yang menyerang bakteri ini dia memiliki kepala, ada 20 sudut ya. Bagian permukaannya itu kapsidnya, kemudian dia memiliki DNA dan juga memiliki tail, ekor ya, dan juga adanya serabut daripada protein yang dimilikinya. Ini retrovirus. Retrovirus ini merupakan ciri-cirinya dia itu virus RNA. Jadi tidak virus DNA. Tadi sudah saya katakan familinya pakai viridae di belakang. Familinya retroviridae. Dan hal yang unik lagi yang dimiliki oleh retrovirus ini, dia memiliki enzim yang disebut dengan reverse transkriptase atau disingkat dengan RTAC. Jadi selain dia memiliki RNA, dia juga memiliki enzim yang disebut dengan RTAC atau reverse transkriptase. Ya, di waktu virus ini menginjeksikan sel inang, ya, yang dimasukkannya tidak hanya RNA saja, tetapi juga enzimnya sekaligus dimasukkan ke dalam sel. Jadi enzim RTAC atau reverse transkriptase enzim dimasukkannya ke dalam sel. Biasanya kan kalau virus itu akan menginjeksi sel inang, dia hanya memasukkan asam nukleatnya saja. Tetapi virus retrovirus ini karena dia memiliki asam nukleat berupa RNA, selain itu juga memiliki enzim yang disebut dengan RTAC, reverse transkriptase, ya kan RTAC, dia akan memasukkan sekaligus kedua-duanya.
ini. Jadi apa namanya, di mana enzim ini berfungsi untuk membentukkan daripada DNA, di mana yang dijadikan sebagai template itu RNA. Jadi berbeda dalam proses sintesis protein ya. Sintesis protein kita mengenal dalam proses transkripsi itu DNA yang dijadikan sebagai template untuk membentuk RNA. Kalau ini RNA yang dijadikan sebagai template untuk membentuk DNA. Jadi kebalikannya. Ya. Contoh yang retrovirus ini HIV, AIDS ya, itu termasuk ke dalam retrovirus ya, dan juga Velinekomia virus ya juga termasuk ke dalam retrovirus. Nah, ini bagaimana prosesnya? Nah, ini dianggap ini virus yang tadi retrovirus tadi kan. Retrovirus tadi dia memiliki asam nukleatnya berupa RNA. Ya kan, ini kapsidnya, ada kapsid, diselubungnya kapsid, bagian dalamnya itu ada virus RNA asam nukleatnya, kemudian ada enzim disebut dengan reverse transkriptase atau RTAC. Nah, ini sel inang yang akan diinfeksinya, sel inang yang akan diinfeksi oleh si virus, ya kan, virusnya virus RNA. Masuk ke dalam sel inang, ini adalah inti sel. Ini adalah sitoplasma, ini sitoplasma. Kemudian RNA ini setelah dimasukkan ke dalam sel inang, kemudian ini ada enzim RTAC. Nah, dengan adanya RTAC ini, RNA ini akan membentuk DNA. Ya, biasanya kalau dalam proses transkripsi kan DNA yang membentuk RNA, ya kan, mRNA kan, itu berlangsungnya di dalam inti. Kalau dalam proses transkripsi pada sel eukariotik. Nah, kalau ini RNA ini dengan adanya enzim RTAC akan membentuk DNA. Ya, dengan adanya RTAC. DNA yang sudah dibentuk ini oleh si virus tadi itu akan dimasukkan ke dalam inti sel. Di dalam inti sel DNA ini ya, dicarinya DNA yang ada di dalam inti sel kemudian akan berintegrasi dengan DNA daripada yang dibentuk oleh si virus tadi. Ini. Nah, berarti terjadi integrasi ke dalam host daripada DNA inang. Nah, setelah itu dia baru mengalami proses yang disebut dengan transkripsi. Akan dibentuknya mRNA di sini. Tapi DNA template-nya ini sudah gabungan daripada DNA yang dibentuk oleh si virus tadi. Jadi DNA hasil integrasi dari DNA sel inang kemudian mengalami transkripsi. Akan dibentuklah mRNA. Ya kan, mRNA yang dibentuk akan dibawa keluar inti sel lagi. Nah, ini RNA-nya. Nah, kemudian dibentuklah sintesis protein di sitoplasma. Ya kan, sama seperti eukariot juga translasinya juga berlangsung di sitoplasma. Dengan bantuan ribosom, ya kan, nah, akan dibentuklah nanti adanya protein-protein. Nah, hasil daripada ini dari setelah ketemu ribosom dia akan mengalami translasi. Translasi itu kan sintesisnya protein kan, dibentuklah protein. Protein yang dibentuknya itu bukan untuk kebutuhan sel, tetapi untuk kebutuhan virus. Apa itu proteinnya? Dia akan membentuk lagi enzim. Enzim itu kan protein kan, akan membentuk lagi reverse transkriptase, RTAC. Dia akan membentuk kapsid. Kapsid itu kan juga mengandung protein. Jadi untuk kebutuhan virus, bukan untuk kebutuhan sel inangnya. Nah, setelah ini dibentuk, kemudian dia akan merakit lagi tubuh virusnya, ya kan? Nah, tubuh virusnya terdiri dari ada RNA lagi, ada enzim RTAC lagi, ya kan? Ada kapsid lagi, maka dibentuklah tubuh virus yang baru atau new virion, ya kan? Nah, virus-virus yang baru. Jadi itulah proses perbanyakan daripada ini, daripada si virus di dalam sel inangnya. Untuk yang untuk yang virus-virus yang RNA tadi. Ya, jadi walaupun dia hanya memiliki asam nukleat hanya satu, tetapi dia bisa juga melakukan sintesis protein, ya kan? Nah, sintesis protein itu dia menompang kepada sel inang, dia ambil alih kedudukan sel inang. Makanya dia dikatakan parasit obligat. Virus ini parasit obligat, betul-betul parasit. Artinya dia itu masuk ke dalam ke rumah orang. Ya, kalau sama dengan maling masuk ke dalam rumah orang, tetapi di dalam rumah orang itu acak-acaknya semuanya dan diambil untuk kebutuhan dia sendiri. Sama seperti itu. Makanya kadang-kadang kenapa istilahnya di komputer itu ada virus, ya, banyak virus di komputer itu virus yang komputer bukan virus makhluk hidup, tetapi proses kerjanya itu sama dengan virus yang makhluk hidup ini.
Jadi masuk ke dalam komputer, kemudian komputer itu programnya dirusak segala macam ya kan. Nah, itu sama seperti itu. Jadi jangan dikira virus komputer itu juga makhluk hidup, tidak ya kan, tapi program kerjanya itu yang disamakan dengan yang virus yang pada makhluk hidup. Sampai di dalam tubuh inang itu semuanya diacak-acak ya kan, diambil untuk kebutuhan dia sendiri. Sedangkan yang sel inang yang sudah diserangnya itu ya lama-lama kalau diambil terus ya kan bisa mati dibuatnya kan. Karena kebutuhan protein daripada sel itu kan penting untuk tubuh. Nah, tetapi itu diambil alih oleh si virus untuk kebutuhan dia. Ya, untuk kebutuhan dia sendiri. Ya. Nih, nah ini apa namanya? Jadi virus itu sangat spesifik ya, hanya menyerang daripada sel-sel inang yang spesifik. Seperti tadi untuk yang bakteriofag T4 atau T7 tadi yang diserangnya hanya E. coli saja, tidak untuk yang sel inang yang lain. Jadi hanya host-host yang spesifik ya. Misalnya pada manusia itu jarang sekali ditemukan juga yang menyerang sel hewan, tetapi ada juga ya seperti flu burung misalnya, itu ada juga yang terserang manusia juga, terserang oleh flu burung. Kalau virus-virus yang menyerang sel-sel eukariotik ya biasanya dia memiliki envelop ya. Misalnya yang menyerang manusia, itu biasanya tubuhnya memiliki envelop ya, di luar daripada kapsid tadi. Nah, ini 5 tahapan daripada siklus litik ya. Siklus litik yang masuk ke dalam sel inang. Nah, misalnya virus tadi akan menempelkan tubuhnya kepada sel ya. Kemudian setelah ditempelkan, dia akan mengalami penetrasi. Artinya asam nukleat itu akan dimasukkan ke dalam sel inang. Apakah DNA atau RNA? Kalau retrovirus tadi apa yang dimasukkannya tadi? Asam nukleatnya. Retrovirus. Halo? Retrovirus apa tadi yang dimasukkannya? RTAC. Yang dimasukkannya asam nukleatnya apa tadi retro? RNA. Selain RNA apa lagi yang dimasukkannya? Enzim RTAC. Enzim RTAC. Nah, jadi tahap yang kedua dia menginjeksikan DNA atau RNA. Ya. Setelah dia dimasukkan ke dalam sel, dia bereplikasi, melakukan biosintesis. Ya, dibentuklah protein, kemudian asam nukleat, ya kan? Nah, kemudian dia itu merakit, assembly, maturation membentuk virus-virus yang baru. Akhirnya sel yang dimasukkannya itu menjadi lisis, ya, hancur, dan dia akan keluar dari sel inang. Di luar sel inang dia inaktif, seperti tidak ada ngapa-ngapain. Ketemu dengan inang yang sesuai, host yang spesifik, dia akan ini lagi, ya, akan memperbanyak lagi di dalam sel inang. Itu tahapannya. Jadi attachment, penetrasi, biosintesis, maturation, dan release ya. Nah, kemudian tadi sudah dikatakan dia untuk bisa melisisnya itu dia juga menghasilkan enzim ya, PET lysozyme ya, untuk keluar daripada sel inang itu. Ya, jadi itu yang apa ya, yang penting di virus itu ya. Saya ada keperluan ya, jadi bisa saja saudara baca-baca, itu saya sudah mengirim juga apa namanya tentang membran sel, tolong dibaca-baca lagi ya tentang membran sel. Membran sel nanti ada saya tanya-tanya tentang membran sel nanti. Keperluan ya. Jadi, maaf. Mohon maaf apa namanya?